Mari kita perbanyak puji kepada Allah Subhanahu wa taala, dat ilahi robbi, dat nu maha hiji, nu tara ngawiji-wiji, nu tara ingkar janji, nu tara pasini. Kenapa manusia harus banyak memuji? Karena kita diciptakan oleh Allah yang maha satu. Kalau orang sudah tidak mau memuji, itu tanda-tandanya nges hayang dipujian. Orang sudah tidak mau sholat, tanda-tandanya udah mau disolatkan. Orang tidak mau ngaji, berarti nges hayang diajikan. Maka siswa siswi semuanya, kepada siapa lagi kita beribadah jika bukan kepada Allah? Betul? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia terkecuali adalah untuk beribadah kepada aku. Siapa yang akan menjadikan patokan kita untuk beribadah terkecuali Allah? Maka wayahna kakarak calik sakiyo ngesolaliwu. Ini merupakan upah. Nanti di sana panasnya akan berubah menjadi AC 900 sekian derajat Celcius yang akan menuduhi kita nanti di sana. Bendera tiangnya jadi saksi. Ini karpetnya merek UMG ini, urut moe gabah. Ini juga akan menjadi saksi. Semua kita nanti di sana akan berkumpul, insya. Amin ya robbal. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad, yang telah membawa kita sebagai umatnya minal dhalalah ilal hasanah minal dhulumati ilan nur. Karena ajaran beliaulah kita akan menemukan kenikmatan surga. Karena ajaran beliaulah kita mampu membedakan ini baik, ini buruk, ini positif, ini negatif, ini bengkok, ini lurus. Jika bukan karena ajaran beliau, mohon maaf, kita tidak mungkin dipertemukan dengan ilmu-ilmu agama Allah. Betul? Lanjut terus. Ibu bapak hadirin rahimakumullah, para siswa hadani Allah wa yakum ajmain. Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj yang selalu digaungkan setiap tahun, untuk apa maknanya? Agar kita ingat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu Isra? Isra itu berjalan di tanah. Asra yusri. Lalu kemudian Mi'raj dari kata a'raja yu'riju yang artinya tangga. Lalu kemudian ketempelan huruf mim. Maka setiap kalimat yang diawali dengan huruf mim berubah maknanya menjadi isim alat. Mi'rajun, alat untuk naik. Kalau a'raja yu'riju itu hanya baru tangga. Tapi kalau sudah ketempelan isim alat seperti mim, mi'rajun, maka kemudian menjadi sebuah kata alat untuk naik ke atas. Tarajek cek bahasa orang mampu. Maka Isra wal Mi'raj, perjalanan di darat dan juga perjalanan menuju langit. Tadi dalam puisi sajak siswa berantai, ya, yang disebut apa tadi tuh? Yang 3 orang tuh disebutnya puisi apa nak? Syahril Quran. Mereka sudah menggambarkan sekilas tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Apa yang dikatakan dalam ayat Al-Quran itu benar, sehingga kalau di akhir zaman ada orang yang tidak percaya dengan Isra wal Mi'raj, berarti dia merasa lebih kuasa dari Allah. Buktinya Allah saja mencantumkan, Allah saja mengabadikan dalam Al-Quran agar semua kita mengingatnya. Tujuannya untuk apa? Karena di dalam Isra wal Mi'raj ada oleh-oleh, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Perjalanan pertama beliau minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid, from masjid to masjid, atau from Moscow to Moscow. Beliau datang dari masjid menuju masjid. Untuk apa maksudnya? Supaya kita umat Islam ingat masjid selalu setiap waktu. Bapak tanya, ada berapa sholat sehari semalam? 5 waktu. Jumlah rakaatnya 17. Itu nomor telepon kepada Allah, nomor call kepada Allah. Kata Allah, please call me. Subuh 2, Dohor 4, Asar, Maghrib, Isya. Maka semua kalau ditotal menjadi berapa? Silakan kontak 244344. Siapa yang rajin kontak, selalu ingat sholat, dunia akhirat
pasti akan selamat. Teng tong teng tong teng. Disyairkan dalam qasidah dahulu. Itu apa maksudnya? Number to Allah, sebuah catatan atau sebuah media bagaimana caranya kita bisa langsung berkomunikasi dengan Allah. Bagaimana kalau seandainya kita nelpon keluarga, ayah, ibu, bapak, adik, kakak, satu nomor saja salah, nyambung atau tidak? Nggak bakalan nyambung. Karena apa? Satu nomor salah. Misalkan Pak I nelpon istrinya, nggak taunya nggak kepencet satu nomor, Bu. Bagaimana kata operator di dalam handphone tuh? Dia bicara, mohon maaf, nomor yang ada 7 ternyata nomor rangda. Nah, kan salah sambung itu. Begitupun nak, kita kel to Allah. Kalau salah satu nomor tidak ada yang kepencet, maaf, tidak akan sampai kepada Allah. Subuh sholat, dohor sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, lengkap 2 4 4 3 4. Itu kodenya. Bagaimana kalau salah satu kita tidak melaksanakannya? Subuh lewat, dohor capek, asar masih di perjalanan, kemudian maghrib juga kecapean, isya ketiduran, kerek, Bu ya. Maka mohon maaf, orang yang selalu melalaikan sholat, kata Kanjeng Nabi, ini dosanya lebih besar daripada melakukan zina. Ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, apakah ada dosa yang lebih besar daripada zina? Rasul menjawab, ada. Apa itu? Tarikus sholat, meninggalkan sholat. Kita menganggap terhadap orang pelaku zina dosa besar lu. Kita sendiri meninggalin sholat lebih besar dari dia dosa kita. Atau mending zina sekali burung hari gitu, mau Ustaz? Ulah. Nauzubillahimin dzalik. Maka sekali lagi anak-anakku, jangan coba-coba tinggalkan sholat. Biasakanlah berjamaah. Karena orang yang rajin berjamaah akan diberikan 5 kenikmatan. Rasul berkata dalam sebuah kitab Durratun Nasihin, kata beliau, orang yang berjamaah akan diberikan 5 nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dijauhkan dari kepakiran. Lihat orang-orang yang rajin sholat meskipun hidupnya miskin tapi tidak terlihat miskin. Karena apa? Dia selalu berbakti kepada Allah. Dia tidak pernah melihatkan kesusahan dengan tidak sholat. Beda dengan kita. Malah banyak orang yang sudah diberikan kekayaan, harta, hidup senang, hidup megah, hidup mewah, tapi lalai dengan sholat. Miskinan keneh nu sugih nu ninggalkan sholat, daripada nu miskin tapi terlalu ingat sholat. Dia kaya di mata Allah, Bu. Dia sugih di mata Allah. Ada syairan bahasa Sunda yang disairkan dari pengertian hadis tadi. Jalma nusok berjamaah rek dibere 5 nikmat pangwalesan tinu maha rahmah, hiji jauh tina pakir, 2 jauh siksa kuburna, 3 bagus buku amalna, 4 gancang lewat cukangna, 5 bakal asup surga henteu make hisab heula, mugi urang sadayana istiqomah dina milampahna. Jalma anu rajin berjamaah rek dibere 5 nikmat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dijauhkan dari fakir. Yang kedua, dijauhkan dari siksa kubur. Yang ketiga, akan diberikan buku amal catatan yang bagus. Jadi nu goreng-goreng nanti aya bagus baik. Karena apa? Rajin berjamaah. Masya Allah. Yang keempat, orang yang rajin berjamaah itu akan diberikan kemudahan ketika melintasi siratal mustaqim secepat kilat, kalbarkil khatib, kayak kilat menyambar, seperti buruk tadi yang diceritakan oleh tim Syahril Quran. Perjalanannya luar biasa, gerakannya melebihi blit foto atau blit yang ada di handphone. Itu nggak ada apa-apanya, Bu.
kilat menyambar lebih cepat dari buruk. Makanya kenapa Kangjeng Nabi perjalanan 1 jam kurang tetapi bisa melintasi Mekah, Palestina, lalu kemudian naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, Sidratil Muntaha, kemudian ke Mustawa, bertemu dengan Allah. Itu kalau dijumlah totalkan perjalanan 3.500 tahun, 2 bulan. Kenapa Ustadz bisa menghitung? Perjalanan dari bumi ke langit 500 tahun. Sementara langit ada 7 lapis. 5 dikali 7, 3.500. Ditambah 2 bulan. 2 bulan itu dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kalau pakai ontak jalan kaki ke sana sebulan, pulangnya sebulan. Berarti perjalanan 3.500 tahun, 2 bulan dikali 2 karena bolak-balik. Dan itu dilaksanakan dalam hanya sekejap mata. Kenapa buruk yang dipilih? Karena buruk itu dimustaq dari lafaz barqun yang artinya kilat. Sehingga pergerakannya tidak terbaca oleh mata manusia. Lamun urang ningali ka sumur buang ka lampu merah, buruk tos aya di sumur buang. Urang ningali ka ditu ka alun-alun rangkas, buruk tos aya di alun-alun rangkas. Urang ningali buruk dina beungeut bapak urang, maka buruk tos aya na beungeut bapak urang. Luar biasa pergerakannya begitu cepat. Makanya ekspres. Ada orang yang nggak percaya dengan perjalanan ini, silahkan. Karena kami bukan golongan Abu Jahal. Hanya Abu Jahal yang tidak percaya dengan Isra Mi'raj, Bu. Berarti kalau ada orang yang nggak percaya dengan Isra Mi'raj, berarti eta anak incu Abu Jahal. Buat apa Ustadz Isra Mi'raj? Rajaban melulu bid'ah. Karena Rasul dulu nggak ngadain. Ya iyalah, masa iya zaman Kanjeng Rasul ceramah ada mic begini? Betul? Masa iya ada orang ngumpul kayak begini, dikasih ini dikasih ini? Nggak ada. Yang jelas bid'ah itu merupakan satu ungkapan mereka. Kalau mau dikupas hadisnya, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Setiap yang bid'ah itu menyesatkan, dan setiap yang menyesatkan itu ujung-ujungnya neraka jahanam. Tetapi yang mana dulu bid'ahnya? Kata mereka orang yang nggak paham, Bu, seperti ini tuh rajaban muludan bid'ah. Orang yang muludan, orang yang rajaban akan masuk ke dalam neraka. Cek abi gagah amat ya jelema. Sudah bisa memponis belum apa-apa bahwa kita akan masuk neraka. Ingat, ngajinya jangan sepotong-sepotong. Kullu bid'atin dolalah. Lafadz kullu yang tertera di situ menurut ilmu mantik, menurut ilmu balaghah, kullunya kedudukannya adalah kullu majmu, bukan kullu jame. Apa majmu? Tertentu. Tidak semua bid'ah menyesatkan. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah haram, ada bid'ah halal. Tidak semuanya menyesatkan. Masa iya orang begini kumpul nyari ridha Allah? Ada yang ngaji qori, ada yang saril Quran, ada yang tawasulan, ada yang nasihat. Pertanyaan saya, di sebelah mana bid'ahnya, Bu? Perasaan nggak ada ya. Makanya mereka nggak ngaji. Kenapa menyalahkan? Harusnya paham. Lafadz kullu di situ kullu bid'atin dolalah, kedudukannya menurut ilmu mantik, ilmu balaghah, kullunya kullu majmu, artinya tertentu. Kalau seandainya kullunya ada di lafadz seperti contoh kullu nafsin dha'iqatul maut, baru itu kullu jame yang menyeluruh. Setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Nah, makanya mereka yang menyalahkan karena nggak ngaji. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Wa minkum sumassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.